Ya, teman-teman, kepada teman-teman yang telah memberikan komentar ya, terima kasih. Dari Bro Long Song Meng, hadir terima kasih sama-sama Bro. Dari Sohibajis ya, 705 berdasar penelusuran saya hampir semua emiten. Yang W-nya DR itu dilongsorkan betul, teman-teman ya. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan menjadi tambahan buat teman-teman ini ya. Dari Bro User DS1WX9 Gadget 5S ya, berkah dan sehat selalu. Terima kasih Bro. PSDA salah satu emiten yang saya pantau pakai rumus. Alhamdulillah mulai jalan dia tinggal kawak cantik. Pip kena jemuran di 2000 di 200 malah digas. Ya sudah, rezeki saya cukup di situ. Betul teman-teman ya. Ketika kita bersyukur maka dari rasa syukur itu akan dilebihkan teman-teman ya. Ambil secukupnya aja teman-teman ya. Baik dari TKB channel ya nyimak baik sama-sama bro ya. Dari Bro channel Martabak nih 2136 salam kenal salam DWG DGWG. Terima kasih. Baik nanti kita bahas untuk DGWG ya. Terus dari Bro Lukman ya, terima kasih sama-sama Bro. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah berkomentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu teman-teman adalah milik teman-teman sendiri ya, emiten-emiten yang saya bahas di channel ini ya. Yang telah baru memberikan support doa juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan sampai detik 0753 saya dalam keadaan sehat walafiat di tanggal 16.05 teman-teman tahun 2025. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan support yang terima kasih. Mudah-mudahan support yang teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman. Baik, kita akan bahas langsung aja untuk updatean emiten punya teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman untuk harga wajar ya, kita akan bahas ya. Kita akan bahas untuk harga wajar emiten teman-teman sendiri ya. Langsung aja kita ke lukisan market maker. Ada apa nih? Ada BRIS teman-teman ya. Ada BRIS. Ada BRIS. BJ udah bagus teman-teman tuh. BRIS masih posisi uptrend. Perhatikan teman-teman untuk benar foreign-nya. Dia masih masuk terus ya. Terakhir 38,5 miliar dan di sini terlihat deteksi ada siapa nih yang masuk. Ada RX, BB, ZP. Bagus teman-teman yang masuknya bagus nih. RX, BB, ZP walaupun BK keluar tapi di sisi sebelah kiri pengambilannya lebih bagus ya. RX, BB sama ZP sama YU. YU sedikit amat. Terus untuk domestiknya juga ada pengambilan ya, ada YP, ada ZP juga sama nih, ZP YU domestiknya sudah mulai masuk. Tanda-tanda penurunan yang saya buat itu kan belum. Sini nih sudah terputus yang satu. Nah, ini belum teman-teman. Berarti di sini nah ini ada ini kan bikin gap teman-teman ya. Ya, bikin gap nih. Hati-hati kalau sudah jeblos ini kembali ya teman-teman ya. Bikin gap nih tanda penurunan teman-teman ya. Open gap di sini nih. Satu, dua nih mudah untuk masa depannya posisi sekarang masih kalau ke level sini masih aman teman-teman ini. Kalau ke level 2780 masih aman ya. Kenapa? Karena masih posisinya MA20-nya masih menuju ke atas dan MA200 pun sudah posisinya di di bawah MA10 ya. Tanda-tanda kenaikan sudah dibikin di sini teman-teman untuk di sini. Bagus ya, 3.300. Targetnya di sini teman-teman di angka 3.130 dikit lagi ya. Ini sudah mulai dijual di harga mahal ini teman-teman. Di sini ya. Kalau BRIS dulu saya waktu masuk ketika raih isu teman-teman. Cuma ngambil tidak banyak-banyak teman-teman. Ketika raih isu selesai ini masih ada kesempatan teman dia belum pernah menyentuh harga termahalnya. Artinya masih ada kesempatan untuk naik level teman-teman ya. Ini harga wajarnya berapa? Quarter 4-nya 2.700 ya. Sekarang sudah melebihi 2.700 untuk quarter 4-nya. Quarter satunya udah turun belum ya? BRIS ini ya. Ini kalau sudah turun kita hitung harga wajar ya teman-teman nih. Tunggu sebentar ya. Kita masukin BRIS ke harga wajarnya. Kalau sudah turun nih. Agak lamot dikit teman-teman ya. Sebentar ya. Makanya saya tidak bisa live itu begitu teman-teman ya. Udah keluar 1,8 bagus teman-teman ya. Nanti kita hitung ya sekalian BRIS untuk harga wajarnya ya. Karena yang terakhir itu kuartal 4. Mudah-mudahan perkembangannya membaik teman-teman ya. Oke. Jadi BRIS ini dijual di harga mahal ya, antara harga tengah sama harga ke atas teman-teman. Tapi di sini pungutan daripada seorang bandar forennya
bagus teman-teman ya. Ini bagus. Porennya bagus, belum jualan, Banaloka pun masih ngambil banyak ya. Nah, ini targetnya ke angka 3.100 dulu teman-teman. Kalau di 3.100 ke jemput ya di sini nih. Nah, deketin deh ya. Kemungkinan dia akan up lebih tinggi lagi. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 3.020 ya. Hati-hati aja kalau ke angka 2.750 lagi dia cenderung masih aman. Kecuali kalau sudah melewati 2.700 ya, hati-hati. Tanda penurunan biarkan untuk masa depannya aja, untuk penurunannya sekarang fokus untuk kenaikan dulu karena MA 200-nya sudah mulai ditembus teman-teman ya. Ini sudah mulai nembus MA 200 dan cenderung si BRIS ini dijual di harga tengah ke atas ya untuk 10 tahunan. Nih ya, di harga jual di harga premiumnya lah teman-teman. Jadi dia ketika dia longsor ke harga tengah berarti dia mantul ya, paling lebih dikit lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BRIS seperti itu yang masih posisi uptrend silahkan aja teman-teman ya. Kalau mau teman-teman yang punya harga di bawah di harga tengah silahkan aja karena posisinya masih uptrend. Lanjut ada BTPS. BTPN BTPS BTPS pas posisi uptrend juga teman-teman, tanda kenaikan sudah dilewatin sama dia. Ini untuk area penurunannya masih aman kalau ketika ke 1185. Bila dia turun ke level sini pun masih aman 1240, tapi sudah ada gap kecil masih aman ya untuk menutup PR-nya. Targetnya di angka 1420. Kita cek BTPS posisi di mana. BTPS. BTPS 1300. Oh, berarti target saya sudah tercapai ya, tambah 1200 teman-teman ya. Ini ada lagi nih target teman-teman ya. Nah, target di angka 1700-an. Harga wajar berdasarkan kuartal satunya di angka 1.500 teman-teman. Jadi saya menarikkan ke angka 1.700 teman-teman ya. Melebihi harga wajar daripada emiten ini ya. Kalau sekarang posisi uptrend, hati-hati kalau sudah lepas angka 1.100 kembali ya, dia akan cenderung turun. Posisi sudah mulai bagus banget teman-teman ya. Banaloka dan Poren belum jualan. Jadi nanti kalau mau teman-teman jualan ikutin aja Banaloka dan Poren. Kalau sudah mulai jualan masif, udah teman-teman ambil secukupnya aja. Nah, BTPS kan? BTPS betul. Nah, ini BTPS dalam posisi murah, teman-teman ya, posisi murah. Kemarin sudah lepas daripada murah bangetnya, di harga murah. Nah, dikit teman-teman sini nih. Jadi ini dalam 10 tahunan dalam posisi murah. Di P/E rasio 10.35, 10.35 BTPS. BTPS. Kita cek P/E rasio yang sekarang berapa? Berapa BTPS? Agak lama dikit ya. Nah, sekarang jadi posisinya itu teman-teman dari murah ke atas dikit-dikit lagi. Tapi dalam posisi murah teman-teman ya. Nah, ini posisi 1.400, posisi yang terdekatnya 1.400, pungutan Banaloka dan Bank cenderung bagus. Kita lihat berapa sih ini. 9, berarti tinggal satu kali lagi teman-teman ya. Tinggal satu kali lagi ke angka 10. Nanti teman-teman kalau target teman-teman fundamental ya targetnya berarti ke angka 10 aja gitu ya ininya. Sekarang kan di angka 9. Nah, targetnya ke angka 10 aja untuk P/E rasionya, teman-teman ya. Itu kalau fundamental, teman-teman ya. Kalau dari saya menarikkan ke angka 1.700 di sini ya. Oke, teman-teman untuk si BTPS seperti itu ya. Posisi uptrend. Jadi kalau teman-teman pingin kalau sudah mulai terlihat jelas di sini warna lokal dan pola cenderung jualan, nah hati-hati aja teman-teman ya. Kalau jualannya masih 3 hari merah terus tapi posisi sideways atas, nah itu harus hati-hati. Lanjut ada Adro. Kita lihat Adro. 1.800 ya untuk harga wajarnya, berarti sekarang sudah mulai mahal dong. Kita lihat Adro untuk posisi 10 tahunan cenderung sudah mulai murah, termasuk sudah lepas daripada harga tengahnya. Kita cek Adro di sini harga P/E rasio sekarang berapa. Nah, masih posisi uptrend, tanda kenaikannya agak sulit ditembus ya, 1.900 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ke targetnya sih sudah mulai ke target. Kalau sudah ketembus, nah ini ada target selanjutnya di sini teman-teman di angka 2.100 nih. Ini target saya teman-teman. Ini ada target yang paling tinggi di sini drone. Nah, di angka MA 200-nya di level 2.800 itu adalah target dari saya. Mudah-mudahan bisa teman-teman ya. Di sini ada target nih. Kita tulis target di sini deh. Biar terlihat.
Udah saya bikin targetnya yang selanjutnya teman-teman ya di angka situ. Cuman ini posisi Bandar Forex lagi keluar dulu teman-teman ya. Ini kan lagi buyback, bukan isu lagi teman-teman ya. Adro itu buyback, lagi buyback teman-teman ya, lagi buyback. Jadi mungkin ditahan teman-teman, dia tidak mau jatuh, maaf, tidak mau melebihi harga terlemahannya kali teman-teman. Kenapa? Karena disinyalir di sini sesuai dengan fundamentalnya 1.800 teman-teman ya. Berapa nih 1.800 berapa nih? Udah 1.900 ya. Nah, mungkin kalau naik dikit ya cenderung dia akan mahal, mungkin ditahan di situ teman-teman ya. Karena di sini agak sulit menembus 1.920 ya untuk si Adro ini. Break aja teman-teman, ke targetnya melebihi dikit aja bisa sampai ke angka 2.100 teman-teman, ke angka 2.100. Oke, untuk Adro pungutan daripada bandar lokalnya bagus karena ada aksi buyback. Nah, ini porennya cenderung keluar. Kenapa? Karena ada yang ngambil ya. Sementara ini kan dia nurunin nggak ada yang ngambil, jadi lambat teman-teman ya. Sekarang karena ada yang ngambil, akhirnya ya tahanan sebelah kanannya dimakan terus teman-teman sama si bandar lokalnya. Nah, si bandar porennya ngulur terus teman si barang. Silakan makan, silakan makan. Naikin berapa persen, turunin lagi, naikin sebagainya teman-teman. Tarik ulur lah teman-teman ya. Berarti si bandar lokal cenderung sekarang itu mengambil alih. Nah, nanti ke depan bagaimana? Nanti kalau poin masuk lagi, pasti dia ngambil dari barang-barang daripada bandar lokal, teman-teman ya. Oke, teman-teman, masih posisi uptrend. Sebenarnya nih MA20-nya masih di bawah MA10, kecuali kalau sudah lepas daripada harga berapa nih. Nah, ini nih. Hati-hati ketika lepas 1845 ya. Kita lihat ada berapa ini untuk PE rasio sekarang. Di angka 3 ya. Oh, rata-rata di angka 3, teman-teman. 3,40. Berarti sudah agak mahal dikit, teman-teman ya. Sudah agak mahal dikit karena penurunannya berkurang kan. Harga wajarnya 1.800. Jadi cenderung kalau teman-teman berharga harga wajar ya ini posisinya sudah agak mahal dikit gitu kan. Tapi kalau saya menarikkan ke angka 2.100 sama di angka 2.800-an untuk si Adro ini, dengan catatan nanti kalau sudah poin masuk kembali gitu kan. Karena boneka sekarang lagi pada keluar. Smart Money juga sudah mulai masuk, mulai bagus teman-teman ya. Smart Money sudah mulai bagus. Lanjut, emiten berikutnya ada ADMR. ADMR sudah lepas daripada harga murahnya, teman-teman ya. Sama hati-hati sekarang lagi posisi downtrend, teman-teman. Kenapa? Karena MA20 sama MA10 sudah berada di atas skandal, teman-teman ya. Ini target kenaikan nanti ya, teman-teman, ke angka 950. Cuma sekarang dari posisi downtrend dulu ya. Ada target penurunan di angka 885. Sini nggak ada di angka berapa nih? Di angka 785 ya. Posisi si bandar lokal masih jualan, foreign pun masih jualan ya. Kalau posisi step sudah bagus ya, step 1, step 2 ya. Nah, hati-hati aja teman-teman ya. Kita lihat untuk PE rasio berapa? 10. Di sini ada MR berapa? Hati-hati kalau sudah menyentuh 880 teman-teman ya. Ini kan tanda penurunan di sini. Bisa jeblos ke bawah teman-teman, ke sini, ke arah sini. Satu di area 785, satu lagi di area 805 teman-teman ya. Posisinya sudah mulai si candle itu sudah mulai di bawah MA ya, hati-hati ya. Tapi di sini ada gap kecil teman-teman, lumayan ya. Kalau kenaikan sementara bisa ke level 950. Tunggu aja sampai MA10 lagi, balik lagi ke apa namanya, ke garis uptrendnya, yaitu dengan cara MA10 nanti di bawah kanan menuju MA10 di bawah kanan menuju ke atas teman-teman ya. Mungkin bisa di situ teman-teman bisa ngambil ya. Oke, bandar forex cenderung kemarin masuk cuma sedikit. Sedikit terus ngambil keluar lagi teman-teman ya. Tapi yang paling ngebuang itu bandar lokal. Bandar lokal mengambil dari tanggal 10 Maret ya. Terus sekarang pembuangan. Nah, mudah-mudahan sih bisa ada dorongan deh teman-teman ya dari bandar lokalnya biar bisa keluar daripada zona MA10 di bawahnya, ditukar dengan MA10 di bawah candle teman-teman ya. Oke, ini harga wajar 2.200, sekarang masih posisi murah teman-teman. Kalkulator 4-nya. Ini PE rasionya 10, kita cek ada MR, PE rasionya berapa hari ini? Per hari ini. Di angka 5 berarti masih murah teman-teman ya. Posisi masih murah, walaupun isinya secara net income ya ada penurunan. Secara juga ada penurunan. Kita cek deh nanti teman-teman, kuartal 1 udah dihitung belum ya?
ADMR kita cek lagi deh ADMR ya. Nanti kita PR-nya kita selesaikan juga untuk ADMR ya. ADMR kuartal 1. Nanti kita cek teman-teman untuk harga wajarnya. Lanjut, ada emiten apa? Ada Suri, teman. Suri. Ya, Suri bandar lokal terus ngambil, teman-teman ya. Kemarin ada pengambilan ketika memaaf harga ya ke level 62, sudah penurunan wajar, teman-teman. Selagi dia belum turun ke level sini, teman-teman nih. Ke level 53 atau enggak 54 masih aman ya. Karena kan di angka 53 masih aman. Ini ada tanda kenaikan di angka 64. Masih bisa teman-teman karena target saya sudah tercapai 1 ya. Dengan di angka 81, bandar lokal juga masih bagus. Foreign biar aja foreign teman-teman ya. Ini ketika di up ketika ada smart money masuk ya. Ini bandar lokalnya bagus pungutannya. Tinggal tunggu sabarnya aja bisa teman-teman ke angka 81 lah ya. Kalau nggak ada gonjang-ganjing di area sini wajar. Mereka juga kan butuh duit teman-teman ya. Mereka butuh duit banyak barang gitu kan. Nah, tinggal cari lawannya aja. Sudah mulai bagus karena si bandar lokal pun hanya ngejual baru sedikit aja ya. Ada pengambilan banyak, tapi pembuangnya hanya sedikit aja. Sekitar 2 harian ini sudah ngebuang. Nah, mudah-mudahan kalau dia bermain, mudah-mudahan masih terus di MA 10-nya ya. Kalau dia bermain, mudah-mudahan MA 10-nya di bawah kendal terus. Jadi cenderung masih uptrend. Ada tanda kenaikan di angka 64. Nah, ini target di angka 81 untuk Suri ini. Oke, teman-teman, untuk Suri bagus ya untuk pungutan bandar lokalnya. Bandar foreign biarin aja, teman-teman, dia tidak melakukan kontribusi. Nanti kalau sudah ngumpul banyak baru malahan jualan di harga tingginya. AGII. AGII kemarin sudah mulai bagus di area sini ya. Ternyata dibawa ke bawah lagi. Sudah mulai mau nembus nih teman-teman ya. Sudah mulai mau nembus si MA-nya ya. Target saya di sini sudah dilewati teman-teman nih. Target selanjutnya ada di angka sini teman-teman 190, cuma sekarang lagi downtrend ya. Sekarang lagi downtrend, kita pindahkan dulu ini, sudah terpenuhi nih. Saya melihat di sini ada gap teman-teman, ada gap kecil di sini nih ya. Nah, ini gap. Nah, di angka 180 adalah gap kecil. Jadi bisa menjadi target teman-teman. Ini tanda penurunan di sini teman-teman. Di angka 175 ya. Kalau dia jeblos 175 hati-hati ya, bisa ke bawah teman-teman nih. Ada target penurunan di angka 160. Posisi masih berada MA 10-nya berada di atas, teman hati-hati ya. Tapi ini belum jebol MA 20-nya. Cenderung ditahan MA 20-nya teman-teman. Mudah-mudahan sih besok ada dorongan bisa ke gapnya minimal lewat 1 tick aja. Itu sudah mulai uptrend teman-teman ya. Lewat 1 tick aja sudah mulai uptrend itu. Nah, ini untuk bandar lokal ngambil ya. Ini tidak ada harga wajar teman-teman, masih punya harga bandar. HGI ini dia masih punya target penurunan di angka level 145 tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Betul, tanggal 8 teman-teman. Hati-hati ya. Gotoh sudah mulai mau menjemput ke tanggal 8 teman-teman ya. Ini kita melihat emiten-emiten lain juga sudah mulai menjemput ke angka 8 tanggal 9. Tragedi itu ya. Kalau yang masih punya di bawah mah aman teman-teman ya. Mudah-mudahan dia bermain di angka 175 sama di angka 179. Kenapa? Karena di situ ada tanda-tanda penurunan ada di angka 175 dan kenaikannya di angka 180 ya. Tapi si barang lokal sudah mulai masuk ya. Mudah-mudahan besok ada dorongan ya. Hari ini. Mudah-mudahan hari ini ada dorongan. Si Polen cenderung dia keluar masuk ya. Terakhir dia keluar tapi masuk juga lebih banyak lagi di tanggal berapa nih? Tanggal 10 April ya. 10 April si Polen banyak ngambilnya walaupun ada pembuangan dia sedikit. Tinggal breaknya doang nih. Kalau apakah akan break ke bawah? Nah, kalau secara MA sih masih posisi uptrend ya. Kenapa? Soalnya belum menembus MA 20. Tetapi kalau dia ditembus MA 20-nya, dibiarkan sideways, nanti si MA 20-nya motong MA 10 jadi downtrend teman-teman ya. Makanya harus ada upaya dorongan minimal ke angka 180, 181 aja. Atau 182 deh. Ya biar jadi uptrend kembali ya. Nah, pungutan daripada bandar lokal dari sini nih, dari sini. Dari mulai 14 Maret yang ngambil, ada pembuangan terus ngambil lagi. Jadi 2 hari ini ternyata ada pengambilan dari seorang bandar lokalnya. Ini emiten yang saya teliti teman-teman, target utama di angka 250, emiten yang dilongsorkan. Oke, teman ini soalnya OI-nya 2 teman-teman ya. Harusnya OI-nya 1 nih. Carilah emiten-emiten yang OI-nya 1 teman-teman ya.
biar tidak rebutan. Target utamanya di angka 250 untuk si HGI karena apa? Ini emiten yang lagi saya teliti juga. Ini emiten yang dilongsorkan tapi tidak menyentuh harga 50. Jadi ada dua kategori. Saham-saham IPO yang dilongsorkan tidak sampai 50 dan sampai ke 50. Ada yang saya pikir ketika habis di up dia akan kembali lagi ke harga IPO-nya dan ada pula yang nanti kembali lagi ke harga listingnya, ke harga ketika tertinggi langsung dilongsorkan. Karena belum pernah mencapai harga tertinggi. Biasanya suka begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, cuma tinggal tunggu waktu aja. Oke teman-teman, untuk HGI seperti itu ya. Ini posisi masih posisi 50-50 teman-teman ya. Kecuali kalau hari ini ada dorongan ke atas ke level 181 atau 182 untuk melebihi tanda kenaikannya. Ya, target di angka 189. Oke, untuk HGI seperti itu ya. Ada SMGA. SMGA. Kemudian macet teman-teman nih. Ya, SMGA masih posisi uptrend ya. Belum ada satupun yang ketembus teman-teman, baik ke atas ataupun ke bawah. Nah, ini target saya sudah tercapai, target selanjutnya di angka 90. Nah, kemarin kan habis penjualan di harga atas nih teman-teman di sini ya, si bandar lokal. Nah, ternyata satu hari sudah mulai ngambil. Per tanggal 15 si bandar lokal ngambil ya. Ada siapa? Ada YP, RO, YU, bagus teman-teman nih. Ada si YU nih masuk ya. Ada PD juga sudah masuk. RO juga sudah masuk. Polen kemarin masuk, ada pembuangan sedikit. Jadi cenderung dia masih posisi uptrend ya. Asal jangan dia lebih daripada di sini teman-teman. Nah, kan di sini saya tidak punya penurunan kecuali di angka 50 di sini ya. Jadi di sini masih kalau dia turun ke level 63 masih aman ya. Sudah kalau lebih ke angka 60 ya hati-hati aja teman-teman ya. Karena kenaikan sudah bikin kemarin gue sudah mulai di tackle ya. Kalau dia turun ke level 65 nggak usah khawatir. Mudah-mudahan di situ data antara pantulannya. Di sini memang ada si kepala kembar, hati-hati aja. Tapi sudah meninggalkan tanda kenaikan di angka 69 teman-teman ya. Target di angka 89. Posisi bandar lokal sudah mulai ngambil dikit, foreign pun sudah mulai ngambil dikit lagi. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi kabar baik ya. Posisi lagi sideways atas. Selepas jualan dia ngambil lagi. Ada laba. Laba sering dibahas karena mau pengambilan teman-teman ya. Kita cek kalau mau ambil teman-teman di sini nih. Laba itu dalam posisi dia murah teman-teman ya. Sudah lepas daripada harga murahnya. Artinya sekarang lagi mulai di up teman-teman ya. Nah, ini laba ini posisinya bagaimana? Nah, ini udah masih uptrend teman-teman ya. MA10 di bawah kanalnya sudah memenuhi syarat teman-teman ya. Apalagi si bandar lokal sudah mulai masuk, bandar Poremo sudah mulai masuk. Ya teman-teman kalau mau ngambil katanya ngambil di harga berapa tinggal teman-teman kecuali ngambil harga sekarang. Nah, teman-teman harus jangan all in ya. Ingat jangan all in. Teman-teman melakukan yang namanya planning teman-teman ya. Bagaimana planningnya? Kalau saya sendiri suka melakukan mana teman-teman. Nah, eh, kita ukur di sini teman-teman untuk target ke supportnya ke bawahnya 36%. Nah, biasanya saya suka ngambil di 20% teman-teman untuk average. Nah, kita beginiin teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa istilahnya apa ya? Punya rencana ketika turun ya. Naik juga punya rencana. Nah, ketika turun 20%, saya akan nunggu MA10 di bawah kanan lagi. MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, mungkin ketika break ya MA10 contohnya di sinilah teman-teman contohnya di sini gitu ngambil lagi. Nanti mungkin average teman-teman ketika turun di 20% itu ada level sini. Saya tidak akan ngambil walaupun 20%, contohnya ini tidak akan ngambil ketika belum MA10 lagi teman-teman ya. Kalau MA10 sudah mulai kesentuh lagi baru kita akan ngambil. Contohnya MA10 sudah berada di angka 123, maka average teman-teman ada di harga sekitar 141. Nah, nanti saya akan average lagi dari situ sekitar 20% lagi. Jadi saya selalu istilahnya menanamkan 20%. Nanti mungkin average teman-teman itu ada di sini nantinya di angka 127. Sedangkan di 127 itu posisi murah teman di sini. Ya, sedikit sih agak atas sedikit gitu ya. Nah, begitu teman-teman kalau saya cenderung seperti itu. Jadi kalau tadi kenaikan ya di angka berapa nih? Di angka 160 terus di angka berapa ini? Di angka 358 itu tadi kenaikannya teman-teman ya.
Ini milik bandar, teman-teman. Ingat ya, ini milik bandar. Kenapa milik bandar? Perhatikan, dia sudah bikin satu siklus. Nah, ini nunggu, kadang-kadang nunggu ini yang lama, teman-teman. Kadang-kadang dibawa ke bawah lagi, kadang-kadang bisa ke level ke 55 lagi ya, karena ini milik bandar ya. Kenapa milik bandar? Ini lebih pada lebih pada 50 untuk PE rasionya. Nah, kita lihat di sini laba. Kita lihat laba untuk PE rasionya berapa. Di minus 30 ya, teman-teman, minus 30, perhatikan ya. Ini EPS-nya masih minus, teman-teman ya. Untuk kuartal 1 sudah mulai bagus, teman-teman ya. Kuartal 1 sudah mulai bagus dari rugi 1 miliar ke untung 2. Ini juga pendapatan sudah mulai bagus. Tapi ini masih milik bandar. Kenapa masih milik bandar ini? Dari sini, teman-teman ya. Ini di atas 50 biasa suka milik bandar. Sudah bikin satu siklus juga. Ya, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ya, teman-teman, walaupun ini milik bandar, tinggal teman-teman melakukan planning apakah teman-teman mau nunggu di support dulu ketika nanti average-nya gitu ya. Terserah teman-teman ya. Oke, nah seperti itu ya. Teman-teman melakukan perencanaan. Pengambilannya 10, 10, 20. Artinya disesuaikan dengan jumlah nominalnya, bukan dengan jumlah, kalau mau average ya. Sesuaikan dengan jumlah nominalnya, jangan sampai teman-teman menyesuaikan jumlah lotnya. Itu yang suka saya lakukan, teman-teman ya. Kalau posisi sekarang masih uptrend, pasar bandar lokal juga sudah masuk, foreign juga sudah mulai masuk, smart money sudah mulai ada. Saya pikir sih ke level ini bisa, teman-teman ya, ke angka 179. Apabila dia tidak bisa nembus angka 172, berarti dia mau melakukan penurunan, teman-teman. Karena apa? Nah, target saya pengennya ke tembus dulu 180 ke tembus. Kenapa? Karena kalau 180 ke tembus sudah melebihi tinggi sebelumnya, harga tertinggi sebelumnya. Oke, untuk laba seperti itu ya. Ada Live, teman-teman. Ada Live. Live tanda tanda kenaikan sudah di 1, 2, posisi uptrend, teman-teman. Live ini. 2 tanda kenaikan sudah dilewati. Nah, apabila dia turun ke sini masih aman ya. Nah, ini sudah bagus, masih uptrend, teman-teman. Si Live uptrend loh ini. Kenapa? MA10 sudah mulai di bawah candle. Bandar produk akumulasi, barang lokal pun akumulasi. Secara syarat harusnya bisa terpenuhi ya. Bahkan dia turun ke level 148 aja masih aman ya. Sini aman nggak? Aman. Tanda penurunan ada di 114 aja. Ingat, teman-teman melakukan yang namanya planning aja ya, ketika turun ke bawah pas banget kan di angka 20%-an ya. Ingat, teman-teman melakukan average di situ aja gitu kan ketika turun ya. Target di angka 166 sama di angka 1200 ya. Kalau bisa tembus ini lagi berarti bagus ya, mau melanjutkan kenaikan ya. Kita lihat di ini produk baru, emiten baru kan di ini. Ya, sudah posisi sudah murah, mendekati harga murah di angka 91 murahnya. Sudah mulai didorongan, ada dorongan ya, bagus. Oke. Jadi semenjak dia jualan ternyata si LPN diambil lagi ya, sama si barang lokal dan forennya. Nah, dia punya gap, teman-teman, di angka 200. Apabila dia jebol 199-nya bisa ketembus, bisa ke harga lebih tinggi lagi ya. Nah, ini MACD sudah over teman-teman ya. Akhirnya sudah menembus harga tertingginya. Nah, biasanya kalau tertembus harga tertinggi, jangan jauh-jauh, targetnya ke harga tengah aja dulu ya, ke angka 200. Sini nih. Nah, di sini nih. Saya bikin target sini harga tengah ya, di sini nih. Sembari kan itu ada target dari saya. Ini target juga, teman. Target tanggal 16.05. Jadi kalau emiten-emiten yang sudah menyentuh harga overnya, apakah bisa ke sini? Bisa, teman-teman. Cuman sudah dibatasi sama dia. Tidak bisa melampaui harga tersebut, teman-teman. Biasanya seperti itu. Nah, ini teman-teman targetnya ke sini dulu. Kalau lolos MA 200-nya cenderung dia akan uptrend. Tapi kalau dia mantul di sini, cenderung dia akan ke bawah lagi. Penguatan sudah mulai bagus ya, teman. Tinggal teman-teman melakukan planning aja. Jangan sampai all in, jangan sampai all in. Oke, ada chain. Kita lihat chain. Chain posisi downtrend. Nah, downtrend ini diambil alih sama si bandar Poren, teman-teman ya. Nah, dia kan ada tanda penurunan di level 88 ya. Nah, mudah-mudahan bisa diarah ke situ ya. Di tanda-tanda kenaikan ada nggak di sini? Ada nih tanda-tanda kenaikan nih. Nah, ini ada gap kecil satu
15. Nah, di atas ada dikit di angka 13. Nah, kita cek untuk Chen ini posisi di mana. Chen. Chen itu posisinya wah dari tengah ke bawah, berarti posisi agak murah dikit teman-teman ya. Saya punya di ke atas nggak nih Chen? Oh nggak punya teman-teman. Posisi murah teman-teman. Cuma kalau teman-teman mau ngambil ini kan MA10-nya malah lagi menuju ke bawah. Lebih baik nanti tunggu aja teman-teman sampai MA10-nya di bawah karena menuju ke atas. Karena tanda-tanda penurunan ada di angka 87 sama di angka 58. Posisi lagi downtrend ya. Walaupun downtrend kan ada pengambilan seorang bandar foreign ya teman-teman ya. Nah, walaupun diambil sama bandar foreign biarin aja dulu. Tunggu aja sampai MA10 di bawah karena menuju ke atas kembali ya. Kenapa di situ MA10 di bawah kanan menuju ke kanan? Setiap MA10 di bawah kanan menuju itu ada tanda-tanda untuk uptrend. Sedangkan di sini dia meninggalkan gap ya. Tapi posisinya sekarang posisi sedikit agak ya agak apa ya, dari murah ke tengah teman-teman ya. Mungkin seperempat agak murah lah teman-teman ya. Kita cek untuk Chen ini posisi PR rasionya ini minus teman-teman ya. Ini 00 nih berarti milik bandar ini teman-teman ya. Jadi kalau ada kenaikan ini karena murni yang naikkan bukan fundamental tapi bandar. Kita pengen lihat PR rasionya aja teman-teman. Dia minus, oh masih minus teman-teman ya. Ini cenderung disukain sama bandar, cuma kalau ya yang penting ada laporan keuangan. Cuma kuartal shotnya belum keluar, hati-hati ya. Hutangnya, kita lihat hutangnya dulu deh. Wow, hutangnya 2,72 teman-teman, hati-hati ya. Si Chen ini hutangnya gede. Bayangin aja punya equity 4,4, hutangnya 4,4 triliun, hutangnya 12 triliun. Berarti kan gede, sedangkan cashnya cuma 488 ya, miliar ya. Berarti kan gede teman-teman untuk hutangnya. Hati-hati ya kalau hutang gede ya. ROA juga minus teman-teman. Ini kalau dia melaporkan laporan keuangan cenderung baik sebenarnya. Kenapa? Ini masih diawasi sama yang namanya bukan fundamental. Jadi ini luar dari fundamental ya pasti bandar teman-teman yang ngawasin bandar ini. Baik teman-teman, tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan, manfaatin itu aja. Karena setiap MA10 di bawah kanan menuju ke atas itulah tanda-tanda kenaikan. Ya, lumayan. Contohnya di sini nih dari harga 44 bisa naik ke angka 49 kan lumayan teman-teman. Contoh di sini ngambil di sini ya di area sini di angka 40 kan bisa naik sampai ke level 56 ya. Buat turun lagi. Jadi setiap MA10 aja teman-teman. Nah, selagi MA10-nya masih jauh daripada candle, berarti posisi akan uptrend. Kalau sekarang sudah mulai di atas teman-teman, di atas MA10 sama MA20 di atas candle, artinya posisi downtrend ya. Hati-hati bisa ke level 58. Ini lagi dipungut, biarin aja teman, biarkan si bandar lokal sama biarkan si foreign dulu mengut dulu teman-teman. Kalau sudah cukup, nah biasanya suka ada kenaikan sementara bisa ke level sini nih 1115. Tapi sekarang jangan mengut dulu, upayakan nanti setelah MA10 aja di bawah candle menuju ke atas sih. Itu untuk chat. Satu lagi ada sofa antara Safa. Nah, teman-teman kalau sudah begini nih, internet saya kurang baik di sini sinyalnya. Nah, udah keluar, kita lihat. Sambil nunggu kita ke sofa ke sini, ke posisi ya. Oh iya teman-teman, selamat pagi semuanya ya. Saya belum menyapa selamat pagi. Sofa posisi murah karena posisi dari menengah ke bawah ya. Nah, ini 56 lebih daripada 50%, maaf, lebih daripada 50 kali. Maka kategorinya udah kategori bandar teman-teman ya. Kalau yang istilahnya yang di atas 50 kategori bandar. Kita lihat untuk PR rasionya teman-teman ya. Mana belum keluar? Oh udah keluar. Harus sabar teman-teman ya. Nah, Sopa posisi uptrend, target kenaikan di level 70, posisi bandar lokal sudah ngambil, foreign cenderung keluar, biar aja foreign lah teman-teman ya. Ya kontribusinya kurang, yang paling bagus itu bandar lokalnya. Ambil terus-terusan nih, sempat ngebuang tapi dia ngambil lagi. Saya pikir sih ke angka 72 bisa teman-teman ya. Target kenaikannya di sini ya. 72 nih ada si kepala merah. Targetnya di angka 102 teman-teman untuk si Sofa ini ya. Terus ada di angka berapa nih? Di angka 298 ya. Itu untuk target selanjutnya, tapi saya ke sini dulu deh, ke 102 dulu ya. Yang terdekatnya di angka 70, di atas 85.
Nah, ini sudah mulai bagus di sini kecuali sini nih, teman-teman. Hati-hati kalau sudah dia turun ke level ini gap yang sangat lebar sekali. Dua ya, di sini ada seekor hijau, di sini ada gap yang sangat lebar. Kalau dia turun ke level sini masih aman. Nih, ya ke level berapa? 60 masih aman, kecuali kalau jeblos 50 hati-hati bisa ke level 52 ya. Karena apa? Karena sudah melewati 20-nya artinya mau downtrend kembali. Ini kalau sekarang dalam posisi uptrend ya. Target selanjutnya di angka 70, lepas 70 bisa jadi ke angka 85. 85 kalau dia kuat nanjaknya bisa ke angka 102 karena percobaan kembali di sini gagal. Makanya di sini saya bukan target, hanya tanda kenaikan aja targetnya di angka 102. Oke. Penguatan bandar lokal bagus, foreign jualan biarin aja foreign. Nah, posisi sekarang milik bandar 56, kita lihat untuk SOPA ini statiknya minus teman-teman ya. Dan ini belum melaporkan keuangan pada dia sudah berjalan begitu lama teman-teman SOPA ini ya. Artinya ini kecenderungan sebenarnya dari brokernya, bukan dari emitennya, dari brokernya ya teman-teman ini ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kuartal satunya keluar bagus teman-teman ya. Karena secara yang penting DR-nya deh teman-teman. DR-nya masih 0,01 kan masih aman ya. Hartanya atau equity-nya 45 miliar, hutangnya cuma 1 masih aman ya. Ini masih aman teman-teman ya, walaupun PR ratio minus, tapi selagi dia melakukan keuangan bandar cenderung aman-aman aja. Terbukti sekarang di sini Simara Lokal terus melakukan harga. Mudah-mudahan sampai ke targetnya 102 ya. Makanya harus lepas daripada angka 72 nih, 72 lepas 85 ya posisi uptrend. Bisa melanjutkan kenaikan, tapi kalau cenderung ditahan di angka 103 ataupun ditahan di 88 bahkan ditahan di angka 70, otomatis dia akan ke bawah lagi teman-teman. Kalau sini nggak kuat aja sekarang nih, 71 aja dilewati akan bagus ya. Tapi kalau di 70 terus-terusan 70, dia cenderung akan downtrend teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman ya, sudah dibahas beberapa emiten. Mohon maaf apabila beberapa emiten belum dibahas juga. Nanti kedepannya akan kita bahas kembali teman-teman. Sekian dan terima kasih dari saya. Semangat untuk pagi ini, teman-teman tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Dan saya ucapkan selamat bertanding untuk hari ini, tanggal 16. Bertanding. Selamat berjuang teman-teman ya. Oke, ciao ya.